Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi ini Bu Eka kan kita kan kemarin sudah sepakat tentang coaching ya ini ya. Dan coaching ini akan berlangsung selama 30 menit, lebih kurang 30 menit ke depan. Jadi apapun yang kita obrolkan nanti Bu Eka itu cuma kita berdua. Hanya saja obrolan kita ini direkam dan nanti hanya dilihat oleh fasilitator aja ya, di LMS program guru penggerak itu. Jadi Bu Eka ini ceritanya kamu curhat ya kan. Terus yang ingin saya tahu sih Bu Eka setelah coaching ini berlangsung ya 30 menit ke depan lebih kurang, apa yang ingin Bu Eka dapatin, apa yang ingin Bu Eka peroleh dari obrolan kita ini? Untuk menyelesaikan masalah siswa lah. Oh gitu. Iya. Jadi bisa diceritakan Bu Eka apa sih masalahnya? Iya, bisa. Jadi kan di kelas saya itu yang 11-1 itu kan ada anak yang 5 orang. Jadi jumlah siswanya berapa orang? Jumlah siswa kan 25 orang. 25 orang. 25 orang. Jadi kan ini yang paling hancur 5 orang. 5 orang. Iya. Berarti Dari 2 virus naik ke 3 orang. Jadi dapat virus di situ 5 orang lah siswa ya. Di situ di saat saya mengajar, yang 5 orang itu beda-beda karakternya. Yang satu sikapnya kurang sopan. Kalau di saat saya mengajar di depan itu, dia ada-ada aja. Yang 3 lagi ini itu berbicara terus, gak diam-diam. Jadi Bu Eka pengennya gimana? Saya tuh pengennya orang itu kan serius dalam belajar. Serius ya? Iya serius. Terus fokus lah, maksudnya karena kan apa tuh namanya? Bukan untuk kita, buat dia lah, buat apalagi kan 91 itu anak kelas 3 itu kan ujian. Tapi di dalam saat mengajar pembahasan soal yang saya ajarin itu mereka tidak pernah open. Begitu. Jadi Bu Eka ngerasa orang itu kurang perhatian ya sama pelajaran Bu Eka ya. Bahkan bukan pelajaran saya saja. Saya kan ada melihat sama guru lain. Banyak kan guru di kantor. Kan banyak mengeluh juga Bu Rafiah. Karena kan 11-1 orang kami kan mengajarnya kan Ibu Rafiah kan ngajar di kelas 1. Iya, kami kan 91 itu kebanyak yang mengeluh. Guru-guru lain, bahkan ada yang lembut, yang paling lembut lah itu pasti nggak dengar, dia sering keluar. Iya. Jadi itulah kami kan saya pribadi sendiri sudah membuat perubahan buat orang itu 5, tapi masih bukan berubah, tambah menginjak ya, maksudnya sudah dilakukan usaha tapi belum nampak perubahan gitu. Memangnya Bu Eka selama ini kira-kira yang sudah dilakukan gitu apa sih supaya mereka itu keluar dari zona mereka tuh yang katanya suka ganggu kawannya. Gimana sih Bu kira-kira yang udah dilakukan? Yang pertama-tama sih saya kan membuat hukuman bukan hukuman curi, bukan. Tapi hukumannya apabila mereka berlima itu membuat permasalahan, tapi bukan khusus mereka, sebenarnya saya khususkan buat mereka aja. Tapi karena kita mengajarnya 25 orang, diumumkan terus. Maksudnya itu keseluruhan. Keseluruhan. Karena kan yang keseluruhan otomatis orang 5 ini lah. Iya. Mereka ya. Di saat saya mengajar, kalau mereka ngomong tidak mendengar, pas saya review ulang tidak bisa, saya suruh kutip sampah. Sanksinya berarti konsekuensinya. Saya suruh. Sudah melakukan usaha, siapa murid yang melanggar, misalnya yang mengganggu pelajaran, berarti konsekuensinya kutip sampah. Sudah Ibu Eka jalankan itu, kira-kira berhasil? Berhasil 2 hari. 2 hari ya? 2 hari berhasil. Besok pas saya buat lagi itu orang tuh udah kembali lagi.
udah malahan menyukai putih sampahnya karena kan Nggak usah belajar. Iya, nggak usah belajar. Putih sampah aja. Kalau nggak bisa, misalnya contohnya saya mau membahas soal Iya iya iya. yang nggak bisa pilih hukuman 2, Ah, berdiri apa kutip sampah. putih sampah. Malah pengen sebelum saya suruh kutip sampah terus Daripada memilih itu belajar. Oh ya. Jadi gitu permasalahan Bu Eka. Nah, kira-kira Bu Eka untuk mencapai tujuan Bu Eka, apa rencana yang berbeda yang akan Ibu Eka terapkan supaya orang ini sesuai dengan harapan Bu Eka? Itulah, saya belum tahu apa lagi. Sudah habis rencana. Yang kedua, rencana kedua kan saya sudah buat mengenai surat Iya, perjanjian. surat perjanjian. Iya, surat perjanjian antara saya dengan siswa. Maksudnya surat perjanjian di situ isinya kan apabila melanggar. Contohnya di saat saya masuk orang itu kan belum masuk. Itu pertama kali. Tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu. Terus yang kedua berbicara di saat saya menjelaskan. Terus banyak apa dikali apa. Ya. Terpengaruhlah di situ semuanya. Itu aja orang itu enggak juga. Nah, jadi Enggak berubah juga. oh gitu, nggak berhasil. Terus di kelas itu kan satu lagi. Itu kalau masalah seragam sekolah banyak memakai sandal. Sedot ya. Eh, Berarti itu juga termasuk itu menghambat pembelajaran Bu Eka. Iya. Betul. Saya kan kalau orang itu memakai sandal saya tulis. Saya sengaja tulis pas oh saya ini memakai sandal ya. Kenapa saya di saat saya menulis terus mendengar saya tulis tapi saya mengucapkan supaya siswa lain mendengarkan. Oh ibu ditulis. Ya, oke. Bu Eka. Tapi malahan besoknya saya contohkan saya tulis supaya mereka takut. Tapi enggak. Ibu, kemarin saya ditulis dia pakai sandal kok nggak ditulis. Kemarin saya ditulis. Ya udah tulis. Tapi besok dia pakai sandal lagi. Oh gitu. Perjanjian ditulis ini nggak terpengaruh juga. Oke, Bu Eka. Jadi permasalahannya banyak Bu Eka ya. Iya. Oke. Mulai dari siswanya ngobrol, masih juga padahal sudah dilakukan rencana-rencana ya. Baiklah Bu Eka. Sekarang saya ingin tanya, rencana Bu Eka ke depan. Nah, rencana Bu Eka ke depan selain dari yang sudah Bu Eka ungkapkan tadi. Nah, kira-kira apa Bu Eka? Saya sih nggak tahu maksudnya solusi yang lain udah habis. Kalau sama Ibu Rafia bagaimana? Oke. Dah, dari rencana Bu Eka yang sudah Ibu Eka lakukan itu, pernah nggak Bu Eka lakukan refleksi? Refleksi lah. Maksudnya gini, nak, ini besok siapa yang melanggar? Kan udah ada surat perjanjian pun tadi kan? Siapa yang melanggar ini di surat perjanjian apa tadi kutip sampah atau gimana? Nah, 2 hari berjalan, ya. Hari selanjutnya kan mereka sudah lupa. Nah, di hari yang sudah lupa itu pernah nggak Bu Eka lakukan refleksi? Nah, ini surat perjanjian kita kemarin loh. Sejauh mana kita sudah sanggup melakukan apa yang sudah kita sepakati ini? Pernah nggak kayak gitu Bu Eka? Tapi saya mengulas seperti Ibu Rafia enggak juga. Saya kan cuma menampakkan saja. Ini suratnya, tapi orang itu tetap kebal. Hukuman itu seolah-olah bukan seperti nggak ditakuti lagi, sudah jadi permainan. Oke. Berarti menurut Bu Eka orang ini sulit untuk diatur. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bu Eka. Menurut Bu Eka, apakah orang ini sudah sampai kepada titik akhir tidak bisa dinasihati atau gimana? Apakah masih ada cara untuk membuat mereka lunak? Ini menurut Bu Eka gimana? Atau masih ada harapan gitu? Kalau menurut saya sih itu harus pribadi-pribadi ya. Kita bagi siswa itu Berarti masih ada harapan. mendekati siswa secara pribadi. Jadi Seperti itu. Berarti itu rencana Bu Eka ke depan. Bu Eka Iya. ingin mendekati mereka secara individu. Iya. Kapan Bu Eka akan melakukan itu? Oke, besok oke. Besok. Iya, masalahnya kan
kesempatan untuk itu, kesempatannya katakan di saat sehari itu kan kita mengajar Iya. full. Full. Jadi kan untuk si anak ini paling 1-2 orang yang bisa. Iya. Di saat kita mengajar, pas saya kasih tugas di situlah kan, Iya. sambil pembahasan soal kan kita tanya sama siswa. Oke. Berarti rencana Bu Eka akan panggil mereka secara individu. Dan itu akan dilaksanakan mungkin besok Iya. gitu. Dan Bu Eka, kata Bu Eka, mereka rame, sedangkan jadwal kita itu full. Nah kira-kira Bu Eka, supaya mereka itu tercover semua, biarpun nggak sekalian, itu gimana caranya Bu Eka? Bergiliran. Ya, bergiliran. Mantap Bu Eka. Bergiliran. Saya setuju tuh. Sebelah satu hari di 5 Nah, orang. Oke. Nanti hari lain lagi kita panggil nomor 3, 4. Oke. Nah, oke Bu Eka. Berarti Bu Eka ini udah mantap nih ingin melakukan rencana untuk perubahan pembelajaran supaya merubah karakter mereka ini dengan pendekatan individu. Iya. Nah, setelah Bu Eka berhadapan nih sama si anak nih kan berindividu, kira-kira apa yang ingin Bu Eka sampaikan? Pertama ya, contoh kalau kita akrab dengan siswa, ya kita bagaimana ya? Maksudnya saya sampaikan pertama agak saya bukan ibu guru, agak saya seperti kakak lah, ya. tempat curhat. Oke. Kalau kita mulai secara spontan kan si anak ini pasti kaku, nggak berani lah. Tapi kalau sudah kayak gitu pertama langsung jadi kakak mau jelaskan atau mau curhat apa itu si anak kayaknya bisa terbuka lah. Jadi rencana Bu Eka ingin jumpa si anak per individu, kemudian Bu Eka akan berkomunikasi dari hati ke hati. Iya. Ya sama si anak tersebut. Nah setelah semua tercover nih Bu Eka, apakah hanya cukup sekali pertemuan ketika mungkin gini, Bu Eka sudah ketemu nih sama orang ini, dan Bu Eka kan pasti memantau mereka nih, ada nggak perubahan? Karena kan waktu jumpa tadi pasti ada sesuatu yang disampaikan atau pesan-pesan selama Bu Eka sama si anak itu berdua saja gitu. Nah pesan-pesan itu Bu Eka pasti akan memantau mereka. Nah, untuk ada perubahan atau tidak, apakah Bu Eka ada rencana untuk bertemu lagi atau gimana? Rencana bertemu lagi Untuk melakukan apa misalnya? Maksudnya Refleksi gitu. Iya, itu mantap Bu Eka. Jadi Bu Eka sudah mantap ini ingin melakukan pendekatan individu sama si anak. Nah kira-kira Bu Eka, siapa yang bisa bantu Bu Eka untuk melakukan ini semua rencana Bu Eka tersebut? Wali kelas. Ya. Dalam hal apa wali kelas bisa membantu Bu Eka? Kita kan maksudnya kayak mana? Pertama kalau wali kelas itu kan kita percaya dulu sama si wali kelas. Mungkin wali kelas lebih mengetahui siswanya. Habis itu baru guru-guru lain. Ya. Guru-guru lain mungkin bisa kasih motivasi atau support itu. Karena kan beda-beda karakter. Misalnya pas siswa, pas guru masuk, misalnya saya masuk, dia pun biasanya kalau saya masuk dia baik. Pas masuk guru lain, tingkahnya menunjang. Kan beda guru. Terkadang seperti itu siswanya. Jadi kan guru lain juga berperan di situ. Guru lain, wali kelas. Berarti Bu Eka udah mantap ya. Oke Bu Eka, untuk penutup kita nih, ya. Coba Bu Eka ulangi sekali lagi rencana Bu Eka mulai dari sekarang gitu untuk kedepannya. Bisa Ibu Eka ulang kembali itu? Bisa. Coba. Rencana saya untuk kedepannya yaitu mereview siswa peserta didik per individu. Curhat lah, kata lain dengan curhat supaya siswa mungkin dengan ada perubahan, mungkin dengan pendekatan dia bisa berubah. Saya buat pendekatan ke siswa per individu dalam sehari itu, dalam satu kelas saya masuk 2 orang bergiliran sampai selesai. Terus di situ saya guru yang berperan di situ saya sendiri, terutama guru kelas, wali kelas. Saya ada guru lain. Nah, mantap tuh. Berarti Bu Eka sekarang udah mantap
ingin melakukan sebuah tindakan yang berbeda dari Iya. sebelumnya untuk mencapai tujuan Bu Eka tadi, yaitu untuk siswa ini mudah Berubah. mengikuti pelajaran itu, Supaya dengan mudah. suka membuat benar dalam ruang, mereka menjadi ceria belajar sama Bu Eka. Itu kan tujuannya. Iya, iya. Oke, Bu Eka. Sekarang saya mau tanya juga nih, gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah udah baikan. Ada nggak sesuatu yang apa? Udah lega lah. Oke. Dari tadi baik, jadi Oke. sekarang udah tambah baik lagi, udah Iya. lega, nggak terpikir lagi Oke. solusi buat siswa kelas 1 atau kelas-kelas yang lain. Sebelum ini berakhir Bu Eka, Ya, mungkin ada yang ingin Bu Eka sampaikan? Ada lagi, coba. apa ya? Semoga nanti apa yang saya lakukan besok mulai supaya berhasil dan Ibu Nur Rafiah bisa membantu juga. Masya Allah. Melihat mungkin ada kekurangan atau kesalahan di saat saya melakukan itu kan ada kawan yang menilainya lebih Ya. baik. Nah, itu saja. Berarti Bu Eka, saya doakan apa yang Ibu Eka rencanakan itu bisa terwujud ya, Amin, amin. bisa langsung segera dilaksanakan, dan semoga pembelajaran Bu Eka semakin bagus ke depannya, karena anak-anak pun sudah mengikuti ya. Ini kan targetnya kita supaya anak mau ikut pembelajaran Bu Eka ya. Oke Bu Eka, nanti kalau Bu Eka sudah melaksanakan rencananya, boleh kita jumpa lagi Bu Eka. Iya, iya. Kita akan curhat, mungkin di mana ada kendala kita selesaikan sama-sama ya. Kita cari solusi sama-sama gitu. Oke Bu Eka, terima kasih. Coaching kita hari ini berjalan lancar. Bu Eka pun kayaknya sudah mendapat titik temu. Mudah-mudahan Bu Eka bisa melaksanakan dengan baik ya. Oke, terima kasih Bu Eka. Yes.